Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Santosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. Dua penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Evakuasi korban kapal Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan utara Sumeneb terus berlangsung. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menegaskan pemerintah akan mengevaluasi operator kapal. Proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran kapal Mutiara Santosa II di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur terus berlangsung. Pencarian dan pertolongan melibatkan sejumlah armada kapal. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi meninjau penanganan korban di Dermaga Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Ia menyatakan pemerintah akan mengevaluasi operator kapal setelah KNKT menyelesaikan investigasi. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan melakukan investigasi secara mendalam terkait penyebab terbakarnya KMP Mutiara Santosa II. Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tadi sudah menyampaikan bahwa semua telah berhasil dievakuasi, bekerjasama dengan tim SAR, Search and Rescue, kemudian kapal-kapal patroli, dan juga mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang membaik, dalam kondisi yang sehat. Tapi sekaligus kita ingin segera luncurkan investigasi karena kita harus tahu persis apa penyebab dari insiden tersebut. Kebakaran KM Mutiara Santosa II terjadi Minggu pagi saat kapal baru saja bertolak dari Surabaya menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah penumpang bahkan nekat melompat ke laut karena kobaran api dan asap tebal kian membesar. Kapal naas ini membawa 232 orang. Akibat peristiwa ini, 5 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, penyebab kebakaran kapal masih diselidiki petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rekam wajah seorang wanita tanpa izin menggunakan kacamata yang memiliki fitur video, seorang konten kreator dihujat netizen. Nah, inilah sebuah konten yang jadi diskusi di dunia maya, pemirsa. Konten tersebut berisi wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebam berkesimpulan ia bebas konten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik pun terjadi. Pasalnya seorang wanita yang menjadi objek protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebam ini di medsosnya. Wanita tersebut protes dan meminta sang kreator untuk men-take down videonya karena mengupload video tanpa seizinnya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal dan tak dijelaskan konten yang dibuat tentang apa, bagaimana, dan tak diberitahu juga bahwa video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi dari fitur kacamata. Akan tetapi permintaan wanita tersebut justru dijawab dengan permintaan sang kreator yang dianggap tidak masuk akal. Sang kreator menjawab, kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya, cost yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya.
Usai videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya meminta maaf ke publik. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Meski sudah meminta maaf, namun sejumlah netizen masih mempersoalkan sopan santun dalam membuat konten. Merekam tanpa izin dengan kacamata dinilai tak punya etika. Kacamata yang bisa ngerekam, ya kacamata Meta nih. Nah ini ada kasus gara-gara kacamata ini ada seorang influencer yang membuat konten cara PDKT cewek. Dia melakukan ini di Gias dan kemudian ya seolah-olah dia kenalan tanpa sadar merekam. Karena kalau ngerekam ini dia harus pasti ada ininya. Tapi kalau dioprek ini nggak kelihatan, ini bisa. Nah jadi kasusnya adalah dia ini ngerekam dan kemudian orang yang direkam tidak suka, nggak nyaman, di DM ya. Dan kemudian minta take down, dia suruh bayar. Kurang ajar ini ya. Gue juga punya kayak begini guys. Cuman ketika gue ngerekam orang itu selalu namanya under concern gitu kan. Harus ada izin. Itu namanya etika yang gue rasa. Ada orang halu banget ya namanya Ebem. Dia ini ngerekam orang tanpa izin yang jelas-jelas orangnya gak tertarik. Lihat ya dari gesture-nya dia mau kabur. Terus dia posting ceweknya gak suka dan minta dihapus. Dia malah minta duit untuk biaya penghapusan. Gak ada dasar hukumnya sih, minimal bikin MOU kalau emang mainnya kayak begitu. Lihat dong konten-konten dia yang lain. Terus bikin video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi apa-apa seperti influencer lainnya dan dia matiin komen. Ternyata kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tanpa izin ini berbuntut panjang. Komisi 3 DPR RI buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib agar